Tapi sebelum gue stop itu gue sambil ngejalanin yang belakang kalau ada opportunity. Got it. Terus kan lu sempat ada ini ya, ego buat jadi main karakter ya? Di momen apa itu mati? Atau udah mulai ke samping? Semua di sini pasti pernah kayak, oke, gue bakal jadi main karakter. Mati gak belum? Mati Oke, bisa dipinggirin gitu. Oke, lu sabar dulu nih. Ego gue yang ini sabar dulu nih. Di momen apa lu kayak, oke, kayaknya yang ini gak usah diutamain dulu. Tapi for the greater good. Ketika gue sadar orang-orang di sini lebih banyak timingnya lebih deserve untuk sekarang, deserve lebih like spotlight di kepala gue. Contohnya siapa? Alay. Contohnya siapa? Ibot. Ya kayak gitu sih. Yang benar-benar bisa solo. Jadi kalau misalnya dipaksa pun kayaknya bukan tersmu sekarang, bukan giliranmu sekarang gitu. Iya, karena menurut gue seandainya gue paksa pun belum tentu gue ready gitu. Kalau itu udah mateng banget menurut gue. Setuju. Tinggal dikasih spotlight doang. Betul. Udah ready gitu. Kayak memang TV material banget itu. Ibot juga gitu, udah TV material banget. Betul. Tapi kalau tanya ya, kalau gue 7 tahun yang lalu mungkin gak mikir kayak gini. Karena 7 tahun lalu gue kompetitif. Karena kan ambisi lagi di atas-atasnya. Tapi kayak apresiasi gue tertinggi adalah di sini di saat berdelapan, bersembilan, jumlahnya banyak dan itu gak susah banget buat bagi spotlight. Ya. Susah banget. Belum pernah sih. Kalau berдelapan mungkin pernah, yang benar-benar bersembilan bareng ya. Iya. Itu belum pernah. Susah. Dan itu benar-benar susah buat ngebagi ataupun buat kayak misalkan Keiko Brevi datang gitu. Atau mungkin Aloy datang gitu. Bisa yang orang-orang lama kayak yaudah lu aja gitu. Oke, ya lebih ready dan kita tuh walaupun gak ngomong tapi bisa sepakat gitu. Atau mungkin ini waktunya buat siapa nih, ini waktunya siapa. Gak ada perseteruan kayak harusnya gua nih kayak gitu. Dia pengen spotlight banget, gak ada kayak gitu kan. Itu sih yang gua senang banget di sini tuh karena ya saling utamain satu sama lain dan itu yang gua rasain juga. Sepakat. Kalau soal spotlight nggak ada yang gila spotlight di sini. Tapi saling ngerti timing. Yap. Walaupun nggak ada briefing, itu aku akuin. Maksudnya keren. Berarti Mas P waktu libur 3 minggu itu banyak meditasi, mawas diri, introspeksi gitu. Introspeksi? Apa yang Mas P sadarin yang pertama kali Mas P datang? Kayaknya kalau misalkan gue datang lagi ke sini, itu gak mau gue lakuin. Salah satu hal. Membuat sesuatu hal yang itu tadi, ngerasa kalau ini rumahku. Ini bukan rumahku, ini bukan channelku, aku as a talent di sini, bukan as a otak. Aku harus tahu posisi itu karena memang ada ego, kebiasaan aku mungkin menjadi otak di beberapa proyekku, jadi di sini kebawa gitu, sempat kebawa dan tolol. Tolol, nggak tahu diri lah bahasanya. Kayak lebih kayak apa ya bilangnya, nabrak boundary saja lah ya. Kayak misalkan beberapa hal tuh udah ada yang ngerjain, cuman kayak biasanya karena ngerjain sendiri jadi pengen ikut gitu. campur. Nah, lebih ke kalau nggak ditanya jangan jawab. Tapi itu yang gua tanemin juga sih. Kalau misalkan di samping itu ya, kalau sebenarnya di sini kita replaceable. Sampai kapan kita replaceable. Dan di momen kita di replace, mungkin untuk awal orang bakal susah terima, tapi setelah senggang waktu beberapa hari, beberapa minggu,
at the end of the day orang juga bakal lupa. Everything is replaceable menurutku. Ini konteksnya dalam artian kita di grup ini ya. Aduh. Hard. Si Mike endorse ya. Dia videografer ya. Gila, konten kreator lama gila ya. Denger dia aja. Kualitinya tuh bener-bener cek. Kayak juga jadi PA-nya. Pas landas. Ya banyak sih opportunity yang kayak gak kepikiran, ternyata anjing bisa ya di titik itu ya. Kalau di sini bukan opportunity lagi, sesuatu hal yang nggak kepikiran tiba-tiba ada. Itu gila banget, Cuk. Gimana ada kepikiran kayak ngobrol 40.000, what the fuck? Masih belum bisa terima itu jatuh. Kayak pergi naik Grab itu terus yang nyetir kayak itu newnya begitu. Gue sering nonton bang maraton. Tapi ya lagi-lagi di saat dapat begitu tuh di pemikiran gue ya thanks to M, thanks to Jot yang ngajak gue, thanks buat Gary sama thanks yang udah support gue gitu. Kayak ya rasanya aneh sih. Karena rasanya semuanya gift gitu, bukan sesuatu yang gue earn. Sampai di titik ini ya, pikiran gue kayak gitu. Masih belum pantas gitu kan. Iya. Lagi-lagi setelah ini ya, perjalanan memantaskan diri. Gitu kan. Ini sorry aku agak cerita soal aku ya. Selama 3 minggu aku di Minum, suara lu serak banget anjing. Selama 3 minggu aku di sana tuh di Jember, kayak naik turunnya kerasa Cuk. Dalam artian? Ya sampai aku tulis di notes. Lu tulis di notes lu ya? Tulis di notes. Nah, aku tulis tanggal 18 Maret. Boleh tuh. Coba boleh dibaca. Boleh. Kerasa banget gitu loh. Selama 3 minggu di sana aku kayak setelah tinggi banget, maksudnya orang-orang tahu aku dan perlahan kembali menjadi mas-mas Jember biasa. Itu kerasa banget di aku. Dan bodohnya aku kan diberikan sesuatu hal, anggapannya gini, aku diberikan sesuatu hal yang aku nggak pantas earn itu tadi. Aku sombong. Bisa dibilang star syndrome, bisa dibilang you name it lah. Aku ngerasa kalau aku lupa kalau aku itu masih belum pantas mendapatkan itu. Aku cuma mendapatkan cipratan dari seorang Reza Arab. Itu bukan hak yang aku pantas dapatkan. Itu cuma gift. Tapi di situ aku sombongnya udah gila-gilaan. Begitu dijatuhkan, rasa sakit. Kapan lu sadar lu sombong? Terus kenapa kayak kapan lu sadar lu sombong? Terus kayak apa yang ngebuat lu mencap ini sombong? Yap. Aku nggak bisa bilang karena itu omongan yang di grup, Oke. omongan Arab yang di grup. Oke. Dan di situ aku mikir banget. Oh. Di situ aku mikir banget. Oh yang panjang itu ya? Yang panjang itu. Di situ aku mikir banget. Terlepas itu benar atau salah, tapi aku harus mengkoreksi. Apapun itu, terlepas itu benar atau salah, aku harus mengkoreksi. Dan bukan mungkin lagi, aku ngerasa kalau ada take parts of sombongku di sana. Di grup yang gue gak tahu itu ya. Ini cuma ngobrol berdua, gue bener-bener gak tahu konteks. Aku sempat marah-marah gara-gara ada orang yang ngerekam aku lewat CCTV.
Jadi aku nongkrong di salah satu kafe, habis gitu. Oh ya lo ini ya, video call kita ya. Itu terus aku mikir lagi ngapain? Memang secara hukum itu nggak boleh. Kalau kita ngomong law ya nggak boleh, tapi ngapain juga aku harus terganggu dengan hal itu, tahu nggak ngapa-ngapain gitu. Aku kayak sombong aja. Itu ke tampol, maksudnya ke rasa sih aku. Kayak ada perubahan dari diriku yang Oke. udah mulai picky, udah mulai songong. Menurut gue itu bukan sombong sih. Lu lebih ke arah apa ya? Kurang bergaul. Mungkin ya. Jadi ketika lu dihadapin sesuatu, lu nggak ada tempat bertanya. Nggak ada apa? Nggak ada tempat bertanya. Oh iya. Gitu. Apakah kayak contoh, gue nggak bisa bahas juga lah. Ada pembahasan Yuka di belakang. Gue boleh nggak sih gini. Kalau dia sendiri pasti dilakuin. Tapi karena ada teman-teman di belakang, gue kayak kasih tahu kalau lu begini, impactnya bakal gini yo. Tapi balik lagi opsi buat lu, ya kan? Balik lagi kan, teman cuma bisa kasih saran nih, jalan cuma lu kurang bergaul aja sih. Karena tipikal sih, lu ngomong sendiri. Karena overthinking lu yang terlalu parah itu, bahkan nanya hal simpel aja kadang lu nggak berani nanya di grup gitu. Lu nanya harus personal chat gitu. Ya, simpel itu aja sih. Aku pernah minta saran juga, telepon langsung gitu untuk beberapa hal. Dan kalian misalnya viewer menganggap aku bapak, Yuka anak. Sebenarnya kalau aku boleh bilang, Yuka itu dewasa bro. Di balik kamera ya, aku beberapa kali meminta saran ke dia dan it works gitu loh. Ada beberapa yang aku mendahulukan egoku, mendahulukan emosiku. Setelah ngobrol sama Yuka, jadi turun, bangun jadi keredam. Bullshit. Nggak boleh baik-baikin kau di sini ya. Bohong itu guys. Ini white campaign. Tapi sebenarnya referensi gini, yang gue rasakan adalah di sini di saat gue punya referensi banyak teman dan gue tahu specialty mereka, gue tahu power mereka, gue tahu weakness mereka. Di saat gue ngadepin masalah, gue jadi tahu gue pengen nanya siapa. Oke. Jadi di saat gue dapat masalah A, kayaknya ini gue cocok nih tanya ke Ibot. Dapat masalah B, gue pengen tahu perspektif Aloy. Dan jadinya tuh secara gak langsung di samping temen, mereka juga mentor di beberapa aspek yang kayaknya cocok nih di sini nih, kayaknya cocok nih di sini. Dan itu gak bakal bisa kita paham atau ngerti kalau misalkan kita gak deket atau kita gak tahu atau gak coba mengerti power and weakness orang-orang di sekitar kita gitu. Ya, setuju. Karena gini San, kenapa aku oversharing mungkin ya? Karena aku kehidupanku cuma live streaming doang. Oke. Satu keran doang gitu. Kegiatanku satu keran itu dan itu kulakukan repetisi. Sampai aku menganggap viewerku itu ya temen. Jadi kalau aku bersosialisasi itu sama viewerku. Oke. Dan itu salah, totally wrong. Oke. Oke lah, kalau misalnya kita nganggap viewer teman, tapi ada batasan, ada pagar yang harusnya kejaga gitu loh. Dan itu sempat kulanggar di live ini kan. Iya. Ada beberapa hal yang oversharing. Contoh kasus masa lalu keluargaku gitu. Itu seharusnya nggak usah dibahas. Nggak ada gunanya juga gitu. Itu oversharing banget. Tapi karena aku sudah terbiasa nggak punya temanku adalah viewer, jadi kulakukan di sini. Itu aku sadar kalau aku salah. Nyatanya viewers bukan buku diary sih. Ya. Kalau buku diary lu bisa ngomong apapun terbuka dan gak bakal ada judgement sama sekali. Ya di sini orang juga. Bukannya aku nggak punya teman, tapi mungkin nggak ada teman yang sefrekuensi ya. Maksudnya nggak ada teman yang satu kegalauan gitu loh. Maksudnya Keresahannya sama gitu. keresahannya sama. Teman ngopi mah ada, teman ngobrol ada, teman yang selalu. Tapi keresahan yang as a entertainer di dunia showbiz lah bahasanya, itu nggak ada sama sekali aku di Jember. Itu salah satu alasan kenapa gua temenan sama Jot itu juga karena menurut gua perspektif dia kebanyakan di luar
Dia bisa ngeliat dari angle yang gue gak lihat. Itu banyak banget. Kayak dia saranin konten begini, dia saranin begini, kalau misalkan begini hasilnya bakal begini. Itu bahkan dari momen di saat gue punya masalah, gue overthinking gimana pun, gue gak bakal sampai ke konklusi yang sama sama Jot. Itu uniknya manusia. Karena sudut pandangnya berbeda. Sudut pandangnya benar-benar beda. Jadi mau bagaimanapun gue mikir, oh ternyata penyelesaian dari Jot tuh begini. Gitu. Soalnya permasalahan tuh bukan 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi berapa yang hasilnya jadi 4. Kadang gua 3 tambah 1, si Jot bisa pakai algoritma gitu loh. Dan itu referensi-referensi yang kita dapetin dari banyak orang. 2 log 1 berarti ya? Kok 2 log 1? 2 log 1 4 kan? 2 log 8 3, 2 log 16. Oke lanjut dah, aku lupa deh yang tadi anjing. Sorry ya Jerome. I'm sorry Jerome. Emang tolol aja aku. Pokoknya si Teresa bisa ngelihat dari sudut pandang yang berbeda yang nggak kau lihat gitu kan. Benar. Makanya tadi aku nanya ke Teresa, what if dia nggak di depan kamera, karena sedikit banyak aku melihat Teresa ini kayak si Awareness. Dia bisa depan kamera, dia bisa sebagai entertainer, tapi bakatnya di belakang kamera soal relasi, soal pemikiran, soal keputusan itu menurutku, dan aku sebenarnya nggak berhak nilai, tapi menurutku pribadi jauh lebih keren. Tau yang gue benci di belakang kamera apa? Apa? Ada pilihan. Ada pilihan? Ada pilihan. Maksudnya? Ini harus iya atau enggak, Jot? Oh, kau harus memutuskan. Iya, ada pilihan gitu. Ada pilihan yang tanggung jawab itu yang sebenarnya males gue. Buat ngambil decision ya. decision makingnya itu capek, nguras banget. Jadi di kepala lu banyak probability ya. Iya. Kalau misalkan A bakal begini, impact-nya bakal kemana. Kalau as entertainer udah disuruh aja ya. Iya. Tapi kan kau sendiri ngerasain kan, kalau di sini kau juga Apa? di depan kamera pun kau memutuskan banyak hal. Enggak, kalau di depan kamera tuh gue bisa mode autopilot. No, maksudku ya kau di depan kamera mode autopilot, tapi di stream maraton ini kau kan juga memutuskan banyak hal juga kan. Betul, setuju. Cuma kalau di belakang tuh gimana ya? Namanya manusia kan ngambil decision kadang salah ya. Ambil dari sisi kanan Nggak, kadang ngambil keputusan kan salah ya. bisa salah. Saya kalau di belakang layar, kalau bikin sesuatu, ketika keputusan itu yang gue lakukan Salah. tidak tepat, wah yang bisa nggak makan banyak. Oh, tanggung jawabnya gede. Lebih kesana gitu. Kalau gue fucked up depan kamera yang kena gue. Oke. Paham. Ya. I see. Maksudnya kadang bukannya kayak seakan-akan di belakang layar semua gue take control ya. Cuma kayak Panda kadang nanya kan, ini baiknya gimana Jo? Gue kadang di titik gak tau Pan. Tuh, kadang itu dulu sih. Maksudnya kayak one day misalnya kalau gue nge-lead project gitu, nge-lead project yang semua harus ACC dari gue. Kan gini, alasan kenapa Panda butuh ACC dari gue, karena kan Arab udah too much tuh pekerjaan yang dia harus handle. Yap. Makanya diserahkan ke gue. Jadi gue ngelakuin bukan karena karena kemauan, tapi punya tanggung jawab itu bukan karena kemauan, karena memang ya udahlah Arab udah too much gitu. Walaupun kadang keputusan masih ada di Arab kalau memang dia lagi udah gak capek gitu. Cuman itu sih kalau keputusan misal one day gue punya project sendiri gitu kan, terus karena ini gue yakin lah people kan make mistake gitu ya, pasti ada decisi gue yang salah gitu, dan itu bakal agak ngerugiin banyak orang yang bekerja sama gue gitu. And it's okay. Itu maksudnya itu cuma ini doang sih, lebih ke arah aduh too much tanggung jawab gitu loh. Gue tuh paling menghindari decision making gitu cok. Tapi bukannya salah itu yang ngebentuk kau jadi lebih baik. Iya, walaupun gue tahu gitu decision. Tapi takut tanggung jawabnya tadi ya, takut Iya. merugiin orang lainnya ya. Cuma ngentot ya, dunia kan gitu cok, ketika lo menghindari sesuatu Ditemuin. ditetol terus bangsat. Ditetol terus. I see.
Sebenarnya yang banyak PR tuh gua tahu setelah di sini. Karena Soalnya kebanyakan gua terima bersih doang. Oh, ya. Jadi di saat gua dihadapin dibenturin sama sesuatu tuh kan gini ya. Kebanyakan decision gua tuh di GB. Bisa gua bilang. Entah itu brand, entah itu apa. Di GB gua. Entah ini, entah itu penyelesaian cara gua. Kalau itu sih kalau misalkan lu bilang si Yuka udah bisa dilepas, menurut gua enggak. Karena banyak decision yang yang entah teknis, gak yang depan kamera doang. Mungkin kalau misalnya nanggapin ini itu kurang lebihnya gua ngerti gitu. Cuman kalau misalnya udah berhadapan sama hal-hal yang belakang layar, itu gua mesti perlu banget belajar. Kayak belajarnya kenapa gue bilang bisa dilepas, biar belajar itu dari pengalaman ya. Kalau belajar dari textbook tuh nggak bakal nyangkut di kepala. Kayak contoh nih, kalau paling pertanyaan berani ini ambil aja, yes no yes no yes no yes no, menurut bukan gue selalu kasih angle 2 kan. Iya. Yes no yes no yes or no itu dulu kan. Nah, mau nanti brandnya sama pun pasti mempertanyakan hal yang sama. Iya. Sebenarnya lebih ke arah apa ya? Gue bilang lu bisa sendiri itu karena memang menurut gue lu punya capability itu. Cuma kadang lu nggak mau ribetnya aja. Itu betul. Belum mau. Cuma lebih ke arah ini sih, lebih ke arah acu-tacunya. Kalau lu apa ya? Lu keep ini ya. Kalau anak-anak sih nggak ada yang keganggu ya, acu-tacu. Tapi kayak udah tahu itu karakter lu gitu. Cuma one day itu menurut gue bakal ngerugiin diri lu sendiri. Karena nggak semua orang tuh baik. Ada aja yang pasti mau tolol-tololin lu. Bener. dan aku nggak setuju sih kalau kau nggak siap dilepas. Karena setiap kau nanya ke Thierryson, ke Panda, ke Arab soal decision, kau itu selalu nanya alasannya apa, bukan yang di GB 100% di GB kau tiduran. Oh ya udah, kau nggak nanya ke konsultan, tapi kau belajar sebenarnya. Kayak ada masalah tadi, menurutmu diambil nggak? Kau selalu nanya alasannya apa, nggak cuma ambil nggak ya? Misalnya Arab bilang iya gitu langsung kau makan mentah-mentah, nggak kayak gitu. Kau nanya alasannya apa? Nggak di GB itu namanya belajar ya. Tapi gua bakal di sini kan udah dibantu banyak ya sama orang-orang di sini ya. Gue cuma pengen nyampein sih, kedepannya gue juga bakal minta bantuan di saat gue dihadapin sama hal yang sama sampai gue matang. Karena walaupun gue mencoba mengerti, kadang di saat gue hadapin gue tetap butuh arahan. Terlepas dari apapun itu. Bisa ada, gue cari teman baru nih. Kenapa? Dia sendiri biar cari teman baru gue. Cari teman baru apa, Jot? Anjing. Di momen kita ngobrol dan jongkok di sana tuh, di rumah lo yang BSD, di situ gue udah memutuskan, oke, gue bakal follow nih orang. Karena gue jarang banget ketemu di momen itu. Gue lagi belagu-belagu ya, Jot. Gue yang nganggap tuh orang-orang stupid banget ya. Lagi di umur-umurnya tau gak sih? Iya. Era Covid kan? Iya, era Covid. Mungkin karena gue jarang cari referensi juga, jadi gue gak coba mengerti. Jadi kalau misalnya obrolan gak menarik, bisa gue tinggal. Tapi begitu gue ngobrol sama lo, anjing tiap ketemu ada hal baru. Makanya di situ gue memutuskan, oke. Di samping gue jaga hubungan sama Jo, sama si Grace, karena lu pacarnya Grace. Gue mau baca temannya Jot. Tapi dengan cara yang gak yang kayak gue nempelin lu banget kan, enggak kan. Gue malas. Tempel tuh gue males. Iya, lebih kebuka pandangan. Tuh. Susah sih. Kayak manusia unik banget, sumpah. Itu yang gue pelajarin sih. Yuka tuh bisa kayak tiap hari ketemu gue tuh bisa dapat hal baru tuh bukan karena gue pintar guys. Karena kegiatan gue tiap hari bisa beda, Cok. Tapi ada juga hal baru yang gue gak tertarik. Kayak misalkan dijelasin Tamiya nih. Persetan gue main HP anjing. Lu mau gak yuk ikut kejuaraan ntar sampai Korea makan tai. Gue gak mau main Tamiya gue. Kegiatan gue bisa random banget. Gue coba semua hal, Cok. Gue
Gue bahkan pernah di hari 24 jam gue cari tahu cara ini buka usaha lele, cok. Di hari itu gue pengen buat punya usaha lele. Besoknya udah nggak mau. Ada sekalian lo bikin apa? Website top up. Anjing, dia nguliknya gila itu. Wih. Harganya bisa murah, lebih murah daripada store-store lain. Itu gila itu. Kenapa kalian lanjutin sih? Apa? Balik lagi, itu mah impulsif yang gue pengen. Ketika udah jadi, gini loh, jeleknya gue itu, gue suka belajar hal baru, gue seriusan memang mentok. Gue bisa bikin bisnisnya. Ketika gue bikin bisnisnya, gue pengen cepet-cepet. Nah, ketika udah cepet udah running, scaling up bisnisnya gue nggak punya tim. Kenapa lu gak cari orang-orang terpercaya? Apa? Orang-orang terpercaya yang bisa ngelanjutin gitu. Baliknya gini, Yang bisa dedicated. sebelum 2024 gue merasa ini ngentot sih. Gue ngerasa nggak ada orang yang lebih pintar daripada gue. Maksudnya pernah ngerasain kayak gitu gak? Ada. Iya kan? Gue sebelum sebelum 2023 gue ngerasa nggak ada orang yang lebih pintar daripada gue dalam konteks hal yang gue kerjain. Gitu. Jadi kalau gue udah ngulik sesuatu, menurut gue mau mempercayakan apa yang sudah gue kerjakan ke orang lain. Gue selalu ngerasa orang lain tuh nggak capable. Seandainya capable, nggak bakal super perfect apa yang gue mau. Oke, next gue lanjutin dari pertanyaan itu. Selalu jalanin maraton season 2 gimana rasanya? Enggak, setelah 2003 udah pemikiran udah nggak ada. Jadi dari pokoknya itu gara-gara gue mulai sadar ketika usaha gue selalu bulan pertama, bulan kedua profitnya gila yuk. Bulan ke-6 hilang. Bulan ke-6 hilang karena beberapa faktor. Gue nggak bisa keep up, gue burn out, gue nggak punya tim. Akhirnya gue mulai kerja as a team gitu. Kerja as a team dan segala macem. Lu tanya Juan kalau mau udah kerja sering banget kan gue melin ya. Sering banget gue melin karena masih ada sisa-sisa kayak aduh gue gregetan banget gitu. Lu udah 2 bulan di sini, masa sih hal simpel aja tuh kayak lu harus nanya gitu. Masih nyisa sedikit-sedikit tuh masih nyisa gitu loh. Tapi lebih ke arah toleransinya lebih naik aja gitu. Jadi kayak udah lebih kayak oh ya udah season 1 kan kalau lu perhatiin masih ke bawah sedikit-sedikit tuh. Karena gue work as a team tuh masih jarang. Jadi ketika Juan ngelakuin sesuatu lama, gue langsung tak sini dah Ju. Nah sekarang lebih ke arah kalau season 2 karena udah pas sama Juan kan lumayan lama tuh 30 hari. Dan itu baru setelah sekian lama gue baru kerja bareng teman-teman dan kerja as a team. Kerja sama teman sama kerja as a team. Nah ketika itu udah mulai kalau kerja tim tuh kayak gini, jadi lebih kebuka lagi. Makanya season 2 kalau lu perhatiin udah bener-bener ngerasa ya emang gue baru ngerasa tuh emang orang tuh ada specialty gitu. Ada ekspertisi kayak contoh gue udah nggak pernah mau tahu gitu kamera tuh kalau mati tuh kenapa. Udah urusan repo. Oh lu masih ada rasa pengen tahu? After dari sini enggak? Nggak ada. Gue di momen gue mendudukan di season 2 gue udah bener gak peduli loh. Kayak contoh Ini ya, aku merasakan nih pada saat yang 5KG terus akhirnya kita punya konsep apa sih? Waiters. Itu kan hamin 10 menit. Dan si Panda nyuruh Deraya buat nyari baju 10 menit. Dan aku sukanya kayak yang lain itu gak sok-sokan mending di sini. Ya udah Deraya yang berangkat, Deraya yang tanggung jawab, Deraya akhirnya bisa menyelesaikan hal itu. Jadi selama nggak ditanya jangan jawab. Yang penting tugas itu dikasih Deraya dan Deraya gas aja udah, dan itu nyampe 10 menit. Aku berpikir kalau misalnya itu ada perdebatan mending beli di sini atau mending minjem dan lain-lain nggak akan kelar 10 menit. Satu hal yang gue tanamin juga di saat gue work as team ya adalah orang-orang sekitar gue gak goblok. Orang-orang sekitar gue tuh expert di bidangnya. Dan kalau misalkan ada sesuatu hal yang udah kayak misalkan gak sesuai ekspektasi, itu baru mungkin harusnya kayak begini deh, baru kasih referensi segala macam. Atau mungkin di saat dia mentok atau gimana, gak gue grecokin gitu. Ya kayak misalnya season 2 nih mulai nih, misalnya kayak gue yang
kontrol semuanya gitu, belum tentu perfect panda gitu. Jadi kayak udah emang sekarang kayak ngerjain sesuatu jauh-jauh deh. Gue kan emang punya bisnis bela sama Emon nih, marah gitu. Gue bayar ini nggak tahu anjing. Gue yang nggak itu tempat 2 bulan jadi, gue nggak tahu gimana prosesnya, segala macem gitu, Under yang take over gitu. Jadi kayak ya udah. Tapi ada posisi di mana kau ikut campur kan? Ada. Karena Soal mungkin teknis dan lain-lain kau nggak ikut campur. iya, tapi kalau misalnya kayak soal saran, nanti kadang gue masih kayak ya kayak gini-gini ada, kayak gini-gini menurut gue gini-gini. Kadang ada momen gue video call bertiga berempat. Oh, ini kayaknya kita di set ini ada gitu. Kadang kan Under juga mentok kan. Yang artinya kau ngambil bagian kau dan tidak mencampuri bagian orang lain. Itu yang aku pelajarin juga di sini. Dan itu pun kalau Under dia ngerasa dia kerja lebih banyak dari lu dan dia kesel sama lu, ada loh orang-orang kayak gitu. Nah, Iya. Ada kok, ada sempat dia kayak gaya chatnya udah mulai kesel. Kesel kayak, "Cok, tolonglah ini gini. Tolong dalam artian kayak waktu itu gara-gara karena sibuk ini segala macam, dia butuh decision yang waktu itu decision belum gue kasih. Maksudnya gue mempercayakan dia, tapi kayaknya dia udah pening kepala kan. Dia ngechatnya udah kayak, tolong nih, kepala gue udah pening banget nih, ini harus urus ini itu, ini belum jadi, tetep wajar lah. Wajar. Wajar itu wajar. Tapi balik lagi ke yang ngerasa pinter ya. Ada satu hal yang ini pengetahuan bodoh gue aja sih. Kayak orang-orang yang bisa sukses adalah orang-orang yang punya superiority complex. Dalam artian kayak orang-orang yang berimpact di sejarah ya. Misal katakanlah kayak apapun pergerakan besar tuh diawali sama rasa superioritas. rasa superioritas. Ya, Kayak sebenarnya gue bisa loh. Oke, kepedean tingkat tinggi lah ya. Oke. I'm the greatest gitu kan, Oke. atau Ha. kita tuh lebih tinggi dari orang lain. Aha. Walaupun enggak ya guys, tapi ini mindset. Itu dalam artian Pede aja udah. pede dan apapun challenge-nya I'm willing to do it dan kita bisa gitu. Pemikiran kayak gitu. Dan uniknya di saat work as a team kita mesti punya superiority complex juga, tapi di sisi lain kita mesti bisa turunin ego juga. Untuk menyerahkan tugas ke orang lain yang Iya. lebih spesial daripada kita. Betul. Jadi kalau misalkan kagak punya, lu cuma punya superiority complex, memang tuh jalannya jauh. Cuma gak bakal bisa maintain. Masih ada tombol switch-nya gitu loh. Mungkin kita lagi di tahap yang kayak, oke, gue tahu gue bisa. Tapi kayaknya kalau orang lain lakuin, gue bisa fokus ke hal lain deh. Kayak misalkan di sisi ini gue bisa turn off deh. Belajar banyak hal sih. Makanya gue nanya Mas Pe, pernah ngerasain gitu juga gak? Merasa lebih pintar dari yang pasti pernah. Pernah. Pasti pernah. Tapi mungkin masalah SDM juga ya, sorry banget. Masalah SDM juga, masalah kasarannya aku salah bekerja sama dengan orang gitu loh. Kayak ya orangnya udah kayak robot aja udah. Yang disuruh kerja dan begitu ditanya nggak jawab apa-apa. Udah kayak robot aja udah. Sebenarnya bukan salah sih, lebih kayak culture shock gitu. Ya. Gue bisa bilang culture shock gitu. Karena gue juga dari Medan gitu, bukan asli Jakarta. Sorry, kau pindah ke Jakarta umur berapa? Wah, SD. Oke, Tapi tetap ngerasain culture shock. Singkat cerita, bokap kesini ngadu nasib lah. Culture shock, semua gue culture shock. Kebiasaannya, cara bercandanya, cara berkomunikasi semua gitu. Jadi menurut gue ketika lu kesini, lu kayak ngerasa belajar banyak hal. Kita aja sesama di Jakarta kalau ketemu tuh belajar banyak hal gitu loh. Karena ya kultur sama lah, kalau gue ntar ke Jember gue pasti culture shock juga. Pasti culture shock bukan berarti kultur di sana lebih jelek ya, enggak. Maksudnya lebih kayak gue nggak terbiasa dengan kultur ini, kaget gue gitu. Pasti Pak. Apalagi kan selama ini ke Jakarta mungkin kalau bukan hitungan jari ya, mungkin sering tapi nggak selama itu. Yes. Dan nggak selama itu Nggak interaksi semendalami sama itu. orang. Iya. Jadi menurut gue sangat wajar segala macam. Makanya ketika memang ketika ngelakuin sesuatu yang mungkin bukan jadi kebiasaan kita, mungkin
aneh banget nih TP gitu. Sama juga seperti kayak mungkin ketika kita ngelakuin satu kok mereka begini ya gitu. Kultur sih cuma itu balik lagi mah cara solusinya cuma toleransi lagi-lagi. Ya itu. Tapi nggak semua Iya. nggak semua kumpulan atau bahasanya komunitas aku bilang ya. Nah. Nggak semua komunitas itu setoleransi kalian. Yang masih mau menerima keanjinganku lah. Maksudnya ada beberapa hal yang aku salah, ada beberapa hal yang aku menyebalkan, ada beberapa hal yang aku bahasamu culture shock tapi mungkin tolol bahasanya bener. Kalian masih mau bisa memaafkan dan masih mau nerima itu, nggak semua komunitas mau nerima kayak gitu. Kalau toleransi gak tinggi di season 1 kita gak punya kru. Yang sibuk siapa? Yang sibuk Jot. Yang banyak ngelakuin apa? Gari. Gue cuma bisa ngoceh. Gue cuma tiap bisa ada masang cuma bisa all out doang. Dan itu pun mereka toleransi. Kalau misalkan mereka gak punya toleransi, Asyuka kerja paling dikit. Asyuka begini. Itu dari awal gue udah gak ada Mas Be. Kalau ya itu kan itu baik lagi toleransi. Kalau misalnya gua ngikutin ego ya, wah yang bisa gua komplain banyak banget. Kalau gua ngikutin apa ya? Kalau gua Bisa apa sorry? Yang gua misalnya gua ngikutin ego gua gitu. Hah? Ego atau misalnya gua ngebiarin emosi gua take control of me gitu. Wah anjing. Gua bukan orang yang sama, Cok. Kayak pastilah pemikiran manusia ada sedikit. Gue udah kerja banyak. Kok bagiannya Depan sama? kamera, belakang kamera, pertama bagiannya sama. Atau misalnya kenapa bagian gue nggak lebih gede? Gue bisa ngomong kenapa universe nggak seadil itu? Kenapa angka secara followers gue gini nggak sekencang teman-teman gue? Banyak. Tapi kalau gue begitu gue gila, Cok. Makanya gue kemasnya as a joke karena ya udah itu pemikiran yang sempat muncul cuma gue lawan karena itu pemikiran jelek ya. Itu kan yang muncul pasti iri. Nggak terima. Ayo oke bro. Dan kalau misalkan nyampe ke titik itu pun gue udah mikirin kayaknya sih kayak mulai geram gak sih orang-orang gitu loh. Gue udah kayak tinggal tunggu meledak gitu. Dan hebatnya gak meledak anjing. Santai banget. Caca is coming ya. Respect.